Atas segala karunia, pemberian nikmat dari Allah Ta'ala yang tidak hingga salam sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sahabatnya, zuriyahnya, ulama, penulisnya juga semua umatnya. Semoga jadikan kita semua saya nanti kita akhiri dua Nabi kita Muhammad. Wa assalama sadiqu Abu Bakar. Jadi masih bercerita kisah tentang Nabi kita Muhammad. Setelah berwahyu pertama, kemudian pulang ke rumahnya, minta Samiruni semutin dengan Sayyidah Khadijatul Kubra. Kemudian Sayyidah Khadijah bingung, ditanya amin pamannya atau sepupunya namanya Waraqah bin Naufal. Dia Waraqah bin Naufal, ahli kitab, ahli Zabur, ahli Taurat, ahli Injil. Nah, Waraqah bin Naufal mengkhabarkan bahwasanya suamimu bakalan menjadi utusan Allah yang agung, manusia yang paling mulia. Kalau aku panjang umur, aku bakalan bela dia. Ya, ternyata umurnya memang lebih pendek, dia tua orangnya. Dan dia mengkhabarkan bahwasanya suamimu bakalan diusir dari kota Makkah. Kabarkan Sayyidah Khadijah kepada Muhammad dan Muhammad kaget, masa sih diusir? Masa orang satu kota dan mengenai dia, cinta media, percaya media, mana mungkin aku diusir? Ya. Kemudian wa aslama sadiquhu Abu Bakar, teman qaribnya, teman paling dekatnya Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, yang selalu percaya dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan Abu Bakar umurnya setahun atau 2 tahun lebih muda dari Nabi kita Muhammad SAW, tuan Nabi. Ya, jadi Quran banyak sebutin tentang keutamaan Sayyidina Abu Bakar. Bahkan di hadis disebutkan juga keutamaan Sayyidina Abu Bakar. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzina ma'ahu, dan orang yang bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar, kalau nggak ada Nabi, Sayyidina Abu Bakar orang paling hebat tadi pada zamannya. Tapi kan ada Nabi,
Ya, jadi sahib, jadi sahabat yang paling dekat dengan Nabi kita Muhammad. Ya, ya enggak hartanya doang yang diperjuangkan buat Nabi Muhammad, sampai keluarganya juga. Sayyidah Aisyah dinikahin oleh Nabi, Asma binti Abu Bakar lagi hamil, suruh bawa makanan buat Nabi sedang digosok, semua dikorbankan. Perang Tabuk semua hartanya dikeluarkan buat Nabi yang sedang Abu Bakar. Ya, kata Nabi kalau ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar dengan sekalian nih orang-orang yang di muka bumi, bukan lebih berat iman Sayyidina Abu Bakar. Belani As-Siddiq selalu membenarkan. Waktu Nabi Islam Mi'raj, ya Abu Bakar dengar tak cerita Muhammad gini-gini. Dia berangkat ke Palestina, berbulan masih Palestina, Masjidil Aqsa tadi. Orang sekejap, coba tanya tentang jendelanya, kasih lihat jendela sekian, ini sekian, ada ini, ada mihrab segini. Kemudian dia berangkat ke langit. Lebih dari itu aku percaya. Apa yang Muhammad ngomongin aku percaya. Lebih dari itu aku percaya. Ya, bapaknya Abu Bakar. Maka semenjak itu Sayyidina Abu Bakar atau gelar As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan kita. Maka Sayyidina Umar bilang satu hari saat Sayyidina Abu Bakar teman Nabi Rasulullah waktu hijrah dari Mekah Madinah lebih mulia dari seluruh hidupku. Umar gimana kau bandingkan Abu Bakar sehari? Abu Bakar temannya Nabi waktu hijrah dari Mekah Madinah satu hari lebih mulia daripada seluruh umurku, kata Sayyidina Umar. Ya, makanya orang pertama laki-laki yang masuk Islam itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allah redha kepada dia. Ya, kalau kita sebut nama Nabi Muhammad SAW jangan pakai Muhammad doang. Ketika Muhammad pergi jangan. Kalau kagak pakai salawatnya Nabi Muhammad SAW. Jangan Muhammad doang. Muhammad tukang pecel, Muhammad teman bapak lo emang. Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak itu juga sebenarnya sahabat. Ya, Abu Bakar dan Umar jangan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dengan Umar gitu. Ya, adab kita, akhlak kita, sopanan kita, ambil sesuatu yang dimuliakan karena dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ali, Sayyidina Ali, kalau jangan sebutin Ali bin Abi Thalib. Ya, kalau bahasa buku lain, kalau bahasa lisan lain lagi. Mesti kita pakai gelarnya, laqabnya, memuliakan apa yang dimuliakan Allah lewat Nabi kita Muhammad. Kemudian satu lagi wa ibnu ammihi Ali bin Abi Thalib. Ya, yang dari anak kecil yang masuk Islam duluan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Yang lahir di Ka'bah. Ada orang lahir di Ka'bah. Ya, emaknya dia mulus banget, gak tahan masuk Ka'bah deh. Malu kelihatan orang kelahiran Ali bin Abi Thalib. Ya, yang mana karomahnya, maziyahnya, kelebihannya banyak sekali. Lantaran kedekatan hubungannya dengan Nabi kita Muhammad. Ya, waktu Nabi hijrah, Ali cuma disuruh tidur, Ali nggak usah menit tidur aja nih. Tapi tidurnya merenggang nyawa, mempertaruhkan nyawa, tidur di tempat tidur Nabi. Ketika Khalid bin Walid mimpin pasukan 40 pemuda Quraisy untuk jaga Nabi di tempat tidur, sebelum ditancap beda dulu, buka dulu. Ternyata Ali bin Abi Thalib. Tahu aja Ali bin Abi Thalib. Artinya mau, dia tahu dia bakalan menjadi tameng buat Rasulullah SAW. Tapi dia bersedia, nggak masalah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali untukku seperti Harun untuk Musa. Ali bin Abi Thalib, sahabat juga, mantu juga, Baiklah saya Fatimah Zahra, putri Nabi kita Muhammad. Dari Sayyidina Ali nanti lahir cucu-cucunya Nabi kita Muhammad. Satu lagi Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni anak kecil yang hilang, diculik jadi budak dijual. Ya, dapatkan umpamanya saya Khadijah, kasih hadiah buat Khadijahnya hadiah perkawinan lo dengan Muhammad, kasih ini budak. Zaid bin Harisah diangkat jadi anak Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Basin datang bapaknya. Muhammad silakan. Zaid, ini ayahmu pulang dengan ayah. Dia Zaid, kalau aku boleh pilih ya Rasulullah, aku nggak pulang. Ya ayah, aku cinta, aku hidup, tapi aku lebih senang Rasulullah SAW. Aku lebih senang Nabi Muhammad SAW.
Pilihannya Nabi, boleh ayah sendiri, boleh ibunya, jauh deh. Ya, Zaid bin Harithah yang ikutin Nabi waktu Nabi ke mana namanya di Bukit Taif. Ya, itu kan Nabi daripada timpukan, daripada batu-batuan lemparkan ke orang Taif. Ya, yang tahu tentang riwayat tentang doa istighfar Taif, Allahumma laka asyhadu fa quwwati wa qillati illati Zaid bin Harithah. Kemudian nanti meninggalnya waktu orang Mu'tah, kalau nggak salah ya, orang Mu'tah. Mimpi kedua pengganti. Nah, dia meninggal, kemudian nanti Nabi angkat anaknya Usamah bin Zaid 17 tahun. Kemudian dia keluar, baru di luar kota Madinah, Nabi wafat, balik lagi Usamah bin Zaid bin Harithah. Abu Usamah, maksud bapaknya Usamah. Panglima perang termuda yang diangkat Nabi 17 tahun. 17 tahun, anak ini bisa 17 tahun. Jadi panglima perang, keturunan jagoan, Zaid jagoan. Ya. Anak ini jadi jagoan. Zaid bin Harithah kalau nggak salah yang tangannya dibuntungin, yang megang bendera putus, lempar pedang dipegang bendera, jatuh lagi, putung lagi kakinya, dipegang bendera sehingga jatuh. Akhirnya babat kudanya kakinya jatuh Zaid. Ya, langsung diambil kendali oleh seorang, kasih bendera kepada Panglima Khalid bin Walid. Ya, Sayyidullah Khalid bin Walid, pedang Allah. Dan Khalid bin Walid tak pernah kalah perang. Nabi Allah menunjukkan bahwasanya apa yang Allah angkat jadi pedang Allah tak bakalan pernah kalah dalam perangan. Masa pedang Allah kalah? Khalid bin Walid, dia pengennya mati dalam keadaan syuhada, syahid. Tapi mati di atas baringan. Waktu meninggal dibuka bajunya, ada 97 tusukan, 97 luka, banyak banget, 97 luka. Orang kita kena 2 luka dia mati, 97 luka, dia pengen mati. Dan nasibnya begitu. Jadi yang pernah ngebunuh jin, Khalid bin Walid. Ya, ada patung Hubal waktu dihancurin, waktu senabi, ya hancurin sampai habis, sampai keluar suatu kau bunuh lagi. Ya, penggal tempat untuk keluar asap, keluar nenek ditabas Khalid bin Walid. Wah peduli lu siapa tadi, suruh Subhanallah Akbar, mati tu dia. Kalau kita ketemu malam dia semesti kabur Allah ayat kursi susah. Kalau perempuan ayat kursi nggak keluar. La ilaha illallah. Alim Khalid tak peduli, penggal aja. Ya, Zaid bin Harithah wa Abu Usamah, bapaknya dia Abu Usamah, bapaknya Usamah. Wa kanu gila sedikit doang beriman. Ya Allah beratnya perjuangan Nabi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu gila sedikit. Ya, wa kanu gila, ya dikit banget yang beriman. Kita jadi ustaz, jadi guru, apalagi yang di pegawai negeri, ya ilahi, gaji udah gede, jaraknya dekat, ya, masih juga nggak megang amanah. Ya, dan itu bawa dakwah agama Allah Taala, agama Islam. Nabi ini orang yang paling mulia, dakwahnya begini susah banget, berat banget. Wa kanat da'watu sirriyah, adalah dakwahnya pelan-pelan, sembunyi-sembunyi, karena belum dapat perintah untuk terang-terangan. Sendirinya sahabat Nabi, nggak bosan, nggak enak, nggak jenuh, nggak. Perintah Allah begitu kan. Ya, pilih dari rumah ke rumah, cari teman-temannya, diajak ngobrol, diajak tukar pikiran, dari paksa kagak, dibuka alam sadarnya, begini, biar paham, biar ngerti. Hakala syarul da'wat, itulah perkara dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabda'u sirriyah, dimulai dengan sembunyi-sembunyi. Kita juga kalau mendakwah jangan sok tampil, wah, belum bisa baca kitab, buat diri ibda binafsik. Dia mulai dari kita dulu. Kita ngaji, kita belajar, berbagi dari kita sedikit-sedikit. Ya, kemudian keluarga kita. Ya, keluarga kita, ingat ya dikit-dikit kita punya anak tanggungan. Ya, ngomong sama anak, sama ngomong orang tua beda. Kalau sama anak kita boleh ingatkan. Ya, karena anak
ngajak, kalau nggak ada deketan, so tahu. Tapi kalau orang tua nggak boleh deketan, ngomong aja nggak terima, tinggalin. Jangan maksa, jangan so tahu, karena so tahu gitu, lu tahu lu, babi sekolah kagak, gue yang sekolah gitu, yang sekolah yang dingin kan. Jadi kalau anak kan boleh, pelan-pelan anak kan ada hawa nafsunya nih, membantah boleh tekan, kalau orang tua tinggalin. Ya. Dan dakwah sirriyah, dakwanya rahasia sembunyi. Waktu aradul fikrah, maka dipresentasikan yang ada di pikirannya. Ini terakhir begini, bahwasanya semuanya ada penyebabnya. Ya, kecuali satu nanti kumpulnya penyebab utamanya yang nggak ada lagi penyebab selanjutnya. Terangkan Rasulullah. Ya, yang lo sembah itu salah, mana mungkin lo bikin tapi lo sembah masa Tuhan kalau bikin terangkan lagi di muka akalnya misalnya. Waktu mah kesok, kemudian udah digambarin, dipresentasikan ke Nabi, diteliti, dipikir itu, ini orang daya tangkapnya gimana nih? Daya tangkapnya cuma sampai patung doang, gue tangkap patung doang, tapi daya tangkapnya sampai keluar angkasa misalnya, alam semesta diterangin, yang pintar-pintar. Ya, yang dia pikir kuat diterangin secara lebih luas lagi. Ya. Waktu Rabbah fitnah dua, berkembang tuh dalam pertemuan-pertemuan. Kalau bahasa kita seminar-seminar deh, pertemuan, ngomong gitu nih, terus pelan-pelan tiap hari pelan-pelan dari paksa kan ngobrol aja diskusi seminar deh watanmu tumbuh fi hidril iqna' itu dan tumbuh semakin lama semakin tumbuh dalam pikiran mereka keyakinan keyakinan lewat omongan-omongan yang lembut, omongan-omongan yang fasih, sahih النبي ذاك الملي قوله قول صحيح والقرآن شيء فصيح النبي أنزل عليه kan ada itu salatu ala nabi omongnya benar fasih lagi jelas kalimat yang dipilihnya pas masuk ke dada orang benar ada orang membantah nggak bisa benar jadi keyakinan benar. Hatta idza ma asbahat aqidah. Lama-lama nih semakin didengar ucapan Nabi semakin yakin. Untuk pembicaraan omongan jadi keyakinan benar. Enggak bisa bantah lagi. Masuk ke dalam lubuk hatinya terdalam benar. Dari Tuhan kecuali Allah yang Esa. Begitu. Ya. Nabi lihat siapa yang dakwahnya begini-gini, caranya beda-beda. Kemarin kan dakwahnya kayak kemarin tuh. Siapa yang tukang kulit? Habib. Yang tukang kulit siapa namanya? Habib. Yang lawan Nabi tukang kulit? Habib lagi. Rukana. Nabi nggak ngomong begini kalau Ustaz kagak. Rukana, lu nggak pernah kalah. Kalau gua kalahin lu gimana? Oh, lu mau beriman gak? Gue percaya kalau Muhammad tapi lu soal begitu nggak percaya. Gimana kalau gue kalian kalau iya deh? Tempur jatuh 2 kali 3 kali, gue kalah deh. Lu percaya gak? Kalau lu percaya, lu pasti ajib lagi. Lu panggil tuh pohon, bilang dipanggil Muhammad. Ini ketawa, pohon dipanggil Muhammad. Datangnya jalan mari, balikin lagi, balik tempat lo. Ada Muhammad balik lagi. Gimana percaya? Dikabur. Muhammad tukang sihir tadi.